Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang himpunan, ya. Pembahasan ringkas terkait dengan himpunan. Ya, himpunan ini masih bagian dari kalkulus. Baik, kita lanjut. Ya, apa itu himpunan? Ya, apa pengertian atau definisi himpunan? Ya. Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang didefinisikan secara jelas, ya, secara jelas bahwa setiap objek kita dapat menentukan dengan pasti, ya, apakah objek tersebut merupakan himpunan, masuk dalam himpunan atau tidak. Ya. Objek-objek yang termasuk dalam himpunan sering disebut anggota atau elemen himpunan. Adapun notasi atau simbol yang digunakan dalam bahasan himpunan, biasanya dilambangkan dengan huruf kapital, huruf besar. Contohnya himpunan A, himpunan B, atau himpunan C dan seterusnya. Adapun anggota-anggotanya umumnya ditulis dalam kurung kurawal seperti ini, ya. Kalau ada X yang merupakan anggota himpunan A, maka kita tulis X elemen A. Kalau X bukan anggota himpunan A, maka dinotasikan X bukan elemen A, seperti ini notasinya atau penulisan lambangnya. Bagaimana kita menyatakan suatu himpunan? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, metode deskripsi atau kata-kata. Kita nyatakan suatu himpunan itu dengan mendeskripsikan sifat-sifat anggotanya secara lisan atau tertulis. Contoh di sini, A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 5, himpunan bilangan asli kurang dari 5. Kemudian yang kedua, metode mendaftar anggota, atau istilahnya roster method, mendaftar semua anggota himpunan di antara kurung kurawal. Yang pertama tadi itu hanya sifat-sifatnya yang kita deskripsikan. Kalau ini kita langsung mendaftar semua anggota himpunan tersebut. Misalnya di sini yang tadi himpunan A itu adalah bilangan asli yang kurang dari 5. Berarti 1, 2, 3, 4. Ini adalah metode yang kedua, yaitu kita sebutkan anggota-anggota dari himpunan tersebut dan dimasukkan dalam kurung kurawal. Kemudian yang ketiga yaitu metode notasi pembentuk himpunan, atau set builder notation, menyatakan himpunan dengan menuliskan syarat keanggotaan dalam bentuk notasi. Bentuk umumnya seperti ini, X sedemikian sehingga syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya himpunan A dapat dinyatakan sebagai yaitu X sedemikian sehingga X kurang dari 5, di mana X itu merupakan bilangan atau bagian dari bilangan asli, X itu anggota atau elemen bilangan asli. Jadi X adalah himpunan semua X, dengan syarat X-nya itu kurang dari 5, dan X itu merupakan bilangan atau anggota bilangan asli. Jadi ini 3 metode bagaimana kita membentuk suatu himpunan. Yang pertama dengan mendeskripsikan sifat-sifat dari anggota-anggotanya. Yang kedua kita mendaftar
ya, anggota-anggotanya. Ya. Kemudian kita menyatakan ya, syarat-syarat keanggotaan dalam bentuk notasi. Ya. Kemudian kita lanjut ya, yaitu operasi himpunan. Ya. Operasi himpunan ini ya, cara untuk membentuk himpunan baru dari satu atau lebih himpunan yang sudah diketahui atau yang sudah ada. Ya, secara umum ya ada 4 operasi dasar himpunan. Yang pertama irisan. Ya. Ini yang pertama irisan atau intersection. Ya. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan baru yang anggota-anggotanya itu ya elemen yang ada di kedua himpunan tersebut ya, yang ada sekaligus di himpunan A dan himpunan B. Notasinya seperti ini. Ya. A iris B ya. A iris B. Ya, notasinya bahwa semua X sehingga X elemen A dan X elemen B. Ya, X elemen himpunan A dan X elemen himpunan B. Contohnya di sini ya ada himpunan A ya, anggota-anggotanya apel, jeruk, mangga, pisang. Dan B dan himpunan B anggota-anggotanya mangga, pisang, anggur, melon. Ya. Kalau kita iriskan ya antara himpunan A dan himpunan B ya, maka kita mencari ya anggota yang sama-sama dimiliki oleh kedua himpunan tersebut. Yang sama-sama dimiliki adalah mangga dan pisang ya. Mangga dan pisang. Jadi A iris B itu mangga dan ya, mangga pisang ya. Ya, itu irisan dari himpunan A dan himpunan B. Kemudian operasi yang kedua adalah operasi gabungan ya. Ya, dua himpunan A dan B ya, akan menghasilkan himpunan baru yang anggotanya terdiri dari semua elemen yang ada di A atau di B ya. Notasinya seperti ini ya, A gabung B yaitu semua X di mana X adalah elemen himpunan A atau X elemen himpunan B ya. Contoh di sini misal himpunan P A B C D ya, dan himpunan Q C D E F. Kalau kita mau gabungkan ya, P dan Q ya, maka kita gabung ya, elemen-elemen atau anggota-anggota di kedua himpunan tersebut. Ya, perhatikan di sini ya, C dan D itu sudah ada di kedua himpunan. Ya. Maka kita tidak perlu tulis dua kali, hanya satu kali saja. Ya. P gabung Q menghasilkan ya, himpunan baru yaitu yang elemen-elemennya ya A B C D E F. Ya. Jadi yang perlu diingat bahwa penggabungan itu kalau ada 2 atau 3 elemen yang sama maka tidak perlu ditulis 2 kali, hanya 1 kali saja. Kemudian operasi yang ketiga adalah selisih ya, difference ya. Selisih himpunan A terhadap himpunan B ditulis A dikurang A kurang B ya, bahwa himpunan yang anggotanya merupakan elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B ya. Notasinya seperti ini ya, bisa ini A kurang B atau A ya, selisih B ya, A garis miring B ya. Notasinya seperti ini, A dikurang B yaitu semua X di mana X adalah elemen himpunan A dan X itu bukan elemen dari himpunan B ya. Contoh ada himpunan C ya, yang anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6
Kemudian himpunan D, anggota-anggotanya 2, 4, 6, 8. Ya, kalau kita kurangkan himpunan C kurang D, ya kita mencari anggota C yang bukan himpunan D. Ya, yang bukan anggota himpunan D. Ya, anggota yang dihapus adalah 2, 4, 6. Ya, jadi tersisa ya 1, 3, 5. Ya. Jadi perhatikan ya. Ya. Ketika C kita kurang D, ya, maka ya kita hilangkan elemen-elemen D yang ada di C, yaitu 2, 4, 6. Ya, tersisa 1, 2, 3, ya 1, 3, 5. Ya. Kemudian ya, untuk D kurang C, ya di sini himpunan D kurang himpunan C, kita mencari anggota D yang bukan anggota himpunan C. Ya, yang dihapus adalah 2, 4, 6. Ya. Ini hasilnya ya cuma 8 ya. Perlu diperhatikan juga sebagai catatan bahwa untuk pengurangan atau selisih di dalam operasi himpunan itu tidak sama ya, tidak bersifat komutatif ya. A dikurang B tidak sama dengan B kurang A. Ya, termasuk C dikurang D itu juga tidak sama dengan D dikurang C. Ya. Kemudian yang keempat dari operasi himpunan adalah komplemen. Ya, komplemen dari suatu himpunan adalah himpunan yang anggotanya merupakan elemen yang ada di himpunan semesta, tidak ada di himpunan A. Ya, notasinya A komplemen atau A aksen. Ya, notasi pembentuk himpunannya adalah A komplemen sama dengan semua X sedemikian sehingga X elemen himpunan semesta dan X bukan elemen dari himpunan A. Ya, contohnya di sini ada himpunan semesta, ya anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan himpunannya adalah bilangan genap ya 2, 4, 6, 8. Ya, himpunannya adalah bilangan genap 2, 4, 6, 8. Ya. Kalau kita mencari E komplemen, ya maka kita mencari semua anggota S yang bukan merupakan anggota E. Ya. Ya. Ya, kalau kita perhatikan, ya, anggota yang tidak termasuk dalam E adalah yang tidak termasuk anggota atau elemen dari himpunan E. Ya, 2, ini dia masuk ya, elemen dari himpunan E. Kemudian 4, 6, 8. Ya, maka E komplemen itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Ya, jadi himpunan E komplemen adalah 1, 3, 5, 7, 9. Ya, saya kira mudah ya untuk materi himpunan ini ya. Ya, dari definisi, notasi dan operasi dari himpunan ya, ada 4 ya, irisan, gabungan ya, selisih dan komplemen. Ya, saya kira cukup ya. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini mudah dipahami. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.